perlu ada untuk kapasitas dan juga kuantitas dari SPPI, KPPG, dan juga dari instansi BGN itu sendiri. Karena dengan load yang cukup banyak, saya rasa perlu ada penguatan baik kuantitas maupun kapasitas dari SDM untuk meningkatkan penyelenggaraan dari makan bergizi gratis. Kemudian yang ketiga adalah pemerataan akses. Dalam hal ini kami meng-highlight bahwasanya kita perlu mendorong ketika tujuan dari MBG adalah meningkatkan kualitas gizi, maka kita harus melihat daerah-daerah yang memang terpencil, yang memang perlu intervensi MBG ini, itu harus kita dorong untuk adanya penyelenggaraan MBG itu sendiri. Oleh karena itu, kami mohon perkenan nantinya bisa dari BGN utamanya dan juga berkolaborasi dengan KL lain untuk mendorong percepatan penyelenggaraan MBG ini di daerah 3T, seperti itu. Kemudian hal lain laginya adalah kaitannya dengan integrasi dan validasi data. Untuk MBG ini, Bapak Ibu sekalian, penerima manfaatnya itu bergerak. Kita tahu bahwasanya ibu hamil, kemudian juga balita, itu kan real time tiap hari pasti ada updating. Sehingga kami mengharapkan nantinya ada proses validasi dan integrasi interoperabilitas data itu terjadi dari BGN, kemudian juga dari kementerian lembaga terkait, misalnya dengan Dikdasmen, kemudian agama, lalu juga dengan Dukbangga seperti itu. Nah, ini harapan kami itu bisa dilakukan sehingga penerima manfaat ini benar-benar representatif dan selalu real time seperti itu. Kemudian yang terakhir yang menurut kami juga ini menjadi highlight dan waktu itu Bu Deputi sudah menindaklanjuti ya, perlu adanya koordinasi kita untuk meningkatkan kualitas keamanan pangan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Iya, siap Bu. Dan ini karena terus-terusan gitu ya. Kalau hal yang bagus Bapak Ibu biasanya jarang kalau kita melihat di media. Sehingga ketika kami melakukan proses analisis intelijen media analytics yang ada di Bappenas, itu yang muncul semuanya terkait kasus-kasus yang mohon maaf terkait keracunan gitu. Karena kalau yang bagus itu biasanya jarang Pak Bu kalau kitanya highlight gitu ya. Tetapi di sosial media itu selalu muncul. Nah, ini yang menurut kami perlu antisipasi yang harus ada koordinasi antar kementerian lembaga untuk mengawal keamanan pangan ini. Sehingga beberapa hal yang menurut kami perlu di-highlight. Yang pertama untuk Kemenko Pangan adalah percepatan terkait regulasi tata kelola penyelenggaraan MBG. Mohon perkenan nanti dari Kemenko Pangan bisa melit dan ini sepertinya sudah di tahap akhir Bapak Ibu sekalian untuk Perpres MBG. Kemudian yang kedua adalah koordinasi lintas instansi untuk pencegahan dan penanganan keracunan MBG. Nah, ini adalah yang harus kita lihat itu dua hal Bapak Ibu. Jadi pencegahannya juga, tetapi pada saat respon cepat juga seharusnya bisa dilakukan. Nah, di sini mohon perkenan nanti di September untuk regulasinya dan untuk maksimal di Desember harapannya untuk pedoman terkait pencegahan dan penanganan keracunan ini lintas sektor itu bisa dilaksanakan. Untuk BGN itu sendiri Bapak Ibu mohon perkenan kaitannya dengan pedoman interoperabilitas data penerima manfaat ini bisa dilakukan. Kemudian percepatnya SPPG di daerah 3T itu juga bisa dilakukan, serta penguatan dan peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM karena nantinya akan dipercepat sampai ke 30 PPG. Saya rasa ini juga perlu untuk dikuatkan juga kapasitas dan juga kuantitas dari SDM BGN. Untuk Kemenkes dan BPOM sesuai dengan kewenangan masing-masing, kami mengharapkan itu ada pengawasan keamanan pangan, serta untuk Badan Pangan Nasional itu pengawasan bahan pangan segar. Secara detail Bapak Ibu sudah ada di buku Bapak Ibu semua karena semuanya cukup banyak sebenarnya, tetapi ini yang kami highlight untuk MBG. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan sekolah rakyat. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Deputi terkait sustainability ya Pak, dan ini menurut kami perlu adanya regulasi yang memang jadi dasar untuk antar kementerian lembaga, tidak hanya Kemensos untuk kolaborasi. Sehingga program ini memang harus didukung secara lintas sektor, misalnya contohnya Bapak Ibu sekalian, ada program yang cek kesehatan, rasa itu juga harusnya dikaitkan juga dengan sekolah rakyat. Ketika anak masuk itu kita bisa kolaborasi untuk kemudian ada cek kesehatan gratis dari programnya Kemenkes misalnya.
Kemudian juga secara holistik ketika kita bicara sekolah rakyat itu juga ada intervensi untuk orang tuanya, di mana orang tuanya juga itu diharapkan juga berpartisipasi, misalnya ada program terkait KDKMP dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kaitannya dengan Pemda. Itu juga perlu kemudian di state dalam perpresnya, misalnya bagaimana memang Pemda bisa mendukung sekolah rakyat. Nah, ini menurut kami sinergi lintas sektor inilah yang juga kami dorong, sebagaimana tadi MBG di sekolah rakyat juga perlu dilakukan percepatan untuk peraturan presidennya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan SDM kependidikan. Di sini nemui bahwasanya banyak gurunya ini masih kurang, Bapak Ibu sekalian. Jadi kuantitasnya masih kurang dan banyak ini guru baru, sehingga perlu ada penambahan secara kuantitas dan ini perlu di-exercise karena nanti kan akan ada sekolah permanen. Nah, ini perlu berapa, kemudian nah ini yang perlu di-exercise karena sampai saat ini itu yang di-exercise adalah yang masih untuk yang guru-guru gitu ya, untuk perekrutannya ini untuk guru-guru yang ada di guru 1A, 1B, dan 1C seperti itu. Kemudian hal yang lain juga adalah adanya wali asrama dan wali asuh. Ini adalah pihak-pihak yang memang menemani gitu ya, menemani anak-anak yang dimana mereka terpisah dari orang tuanya. Ini juga perlu dinaikkan kapasitasnya seperti itu. Hal lain yang menjadi tantangan juga adalah terkait teknis kurikulum dan juga sarpras, Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya ketika kami di lapangan juga itu lab juga masih belum tersedia, kemudian juga terkait buku ada beberapa yang belum, sehingga ini yang perlu dipercepat supaya ketika anak-anak lain yang ada di sekolah rakyat, bukan sekolah rakyat, misalnya di sekolah dasar biasa dan sebagainya, ini sudah mulai kurikulumnya sudah proses KBM normal, tetapi di sekolah rakyat itu masih banyak proses transisi dan sebagainya, sehingga ini menurut kami perlu kemudian agar KBM itu optimal, maka sarprasnya dan juga tendiknya itu juga harus diperkuat termasuk gurunya. Kemudian ini yang kaitannya dengan readiness kriteria Bapak Ibu. Jadi untuk membangun sekolah permanen ini kan perlu ada kolaborasi dengan Pemda yang menyediakan lahan. Jadi ada beberapa Pemda yang memang readiness kriterianya ini masih belum lengkap seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian kami menyarankan di dua. Pertama adalah untuk Kemensos, kemudian yang kedua adalah untuk PU. Untuk Kemensos sendiri kami mohon perkenan untuk dapat mengakselerasi pemenuhan kebutuhan guru dan juga tenaga kependidikan sesuai kompetensinya. Dan ini harapan kami di September, Oktober sudah selesai. Dan ini mohon perkenan nantinya juga akan kita monitor Bapak Ibu sekalian bagaimana perkembangannya. Kemudian terkait BIMTEK terhadap guru dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan sampai kemudian dilanjutkan di tahun berikutnya, dan juga tadi sampaikan adalah meningkatkan akselerasi untuk percepatan penetapan dari Perpres Sekolah Rakyat. Dan yang kedua adalah kaitannya dengan PU adalah terkait pemenuhan readiness kriteria dan juga ketepatan waktu tender hingga nanti pembangunannya. Nah, ini secara jangka pendek yang harapan kami bisa dipenuhi oleh Kementerian Sosial dan juga PU. Adapun secara detail tadi kami sampaikan juga itu ada dalam laporan lengkap. Mungkin itu dari kami, Pak Alex.